I'd stay in the garden with him. Halo, shalom saudaraku yang sangat dicintai Tuhan tanpa syarat, sangat dikasihi tanpa batas, dan sangat diberkati tanpa sebab. Saudara, kebenaran apa yang akan sangat membantu kita untuk mengetahui dan mengalami kenyataan dari perjanjian yang lebih baik? Kalaupun telah membaca Alkitab berkali-kali sejak dulu kala, tetapi saya masih sering tidak pernah mengerti apa artinya sampai hari ini. Namun dengan kembali ke ajaran yang telah ada dalam Alkitab sejak semula, yaitu gereja mula-mula baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, saya pastikan hanya memilih kebenaran Injil Kristus dan membuang kebenaran diri. Namun juga tidak mencampurkan Injil atau karya sempurna Kristus Yesus dengan agama atau usahaku sendiri. Karena perjanjian lama itu memiliki landasan di mana berkat-berkat Allah dicurahkan saat seseorang sepenuhnya taat kepada seluruh hukum Musa. Juga perjanjian lama itu seperti membangun fondasi atau platform atau karya kita sendiri dan usaha sendiri. Ketika platform telah dicapai di tingkat tertentu, lalu orang kemudian akan melangkah di atasnya dan berkata, Tuhan berkati saya ya, karena diri saya sendiri. Sebab saya telah melakukan semuanya dengan baik dan sempurna sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, bukankah itu ungkapan doa mereka dulu? Juga di zaman kita. Sangat menarik untuk diamati. Pada saat yang sama 10 perintah diberikan. Perintah mengenai korban pun atau korban penebus salah juga diberikan. Bukankah ini artinya karena Tuhan tahu dari awal bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum dengan sempurna dan tanpa korban. Mereka semua akan berada di bawah kutukan. Dengan firman Yesuslah yang menjadikanmu benar, yang merupakan fondasi atau platform yang sangat penting. Bisa saja dua rumah tampak sama, memiliki jendela, pintu, dan atap yang serupa. Tapi yang satu dibangun di atas pasir dan yang satunya lagi di atas batu. Itulah sebabnya ketika prahara datang, hanya rumah yang berfondasi batulah yang akan tetap berdiri. Kristus Yesuslah batu itu, batu karang yang adalah sebagai fondasi. Bagaikan lautan, besarnya tak ada pada bukan. Oh, bertolaklah pantai tinggal, masuklah ke perumahan Allah.
lagi ngomong, Tuhan, terima kasih karena telah memberkatiku karena Yesus, dan juga sedikit karena diriku sendiri. Itu artinya saya benar-benar telah mencoba untuk melakukan yang terbaik. Jadi layaklah saya mendapatkan bantuanmu, Tuhan. Nah saudara, ini menandakan saudara telah mencampurkan Injil Kristus dengan agama yang selalu berfokus pada usaha pribadi. Nah itu sebabnya saat seluruh Alkitab itu dibaca melalui terang karya sempurna Kristus Yesus dan berhenti mencampurkan agama dan Injil Kristus, akan jauh lebih mudah bagi orang untuk menerima dan mengalami mukjizat yang telah disediakan baginya oleh Kristus Yesus itu. Sebab aku tidak menjadi malu akan Injil Kristus, karena Injil itu adalah kuasa Allah untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya, baik pertama-tama bagi orang Yahudi maupun bagi orang Yunani. Kata Roma pasal 1 ayat 16. Saudara, Injil Kristus itu adalah kekuatan Allah. Jika orang membutuhkan kekuatannya atau kekuatan Tuhan untuk mengubah hidup mereka, maka Injil Kristus adalah kuncinya. Saudara lihat, kata keselamatan itu menyiratkan lebih dari sekedar kelahiran kembali. Keselamatan itu di dalam bahasa Yunani, soteria, itu berarti pemulihan fisik, pemulihan mental, dan spiritual dalam hidup sekarang ini. Itu sebabnya di dalam Markus pasal 15 ayat 37 mengatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya saudara, Tuhan tidak menunggu bertahun-tahun, berbulan-bulan, bahkan berhari-hari pada saat pengorbanan diberikan, tapi dibelah menjadi dua, menunjukkan bahwa tidak ada yang kita bisa lakukan untuk membuka jalan, melainkan hanya apa yang Kristus Yesus lakukan. Nah berikutnya, tabir tidak hanya berlubang kecil sehingga kita bisa ngintip-ngintip aja. Sudah berkenankah aku? Layakkah aku? Sudahkah aku menjalani apa yang aku komitmenkan? Sudahkah aku setia dengan komitmen tersebut dan sebagainya? Nah robeknya itu terbuka lebar loh, menandakan bahwa akses ke Tuhan sekarang terbuka lebar. Nah itu sebabnya berikutnya tidak dirobek dari bawah ke atas, tetapi dari atas ke bawah. Ini menunjukkan bahwa jalan itu dibuka